everyone, how are you today? Today we are going to have our last topic of this semester, that is writing and recognizing research article. Nah, nantinya ke depannya teman-teman diharapkan dapat mengenali research papers, articles, exist in journals. Jadi kan nanti kan teman-teman akan menulis skripsi kan. Nah, untuk ke sana untuk memberikan wawasan yang lebih terstruktur, tersistem dan lebih valid through research gitu ya. Karena sudah melalui tahapan riset atau penelitian. You can search in portals ya. Jadi ada di portal ya, ada portal jurnal tertentu gitu. Today's lesson is about that. So I'm talking about how you search and what types of articles in the portals. Lalu pengenalan abstrak. Jadi kan untuk kita memilih dan memilah papers itu kita melihat abstraknya. Nah, yang pertama kan kita lihat wajahnya dulu. Nah, kalau wajahnya, sudah sesuai nih, kayaknya ini yang saya cari gitu. Bukan ya mirip-mirip mencari jodoh gitulah ya, tapi bukan dari wajah, dari apa yang ditunjukkan di awal gitu. Kalau di dalam journal articles, we can see it in the abstract. Nah, nanti yang terakhir saya kenalkan sedikit ya untuk pengenalan abstrak, perbedaan abstrak, Kalau pengenalan abstrak kita akan bahas ya, nanti bagian-bagian abstrak itu ada apa saja. Nah, well, let's see. Today's class is about portals ya. Jadi portal yang saya kenalkan di sini adalah Science Direct. You can see in this web. Jadi web ini bisa terintegrasi dengan Mendeley. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Mendeley, bisa disimpan ya disinkronkan dengan Mendeley-nya. So it's better you have an account for this portal. Sebenarnya ada banyak portal ya yang dipakai, PubMed, EBSCO, things like that. Dan bebas ya teman-teman. Yang penting kalian bisa menemukan paper yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita di sini melihat ada banyak yang ditemukan ya di sini. Like when I search molnupiravir, di sini muncul banyak hasil ya. Yang pertama ada short communication. Nah, ini kita lihat kalau hijau berarti ini open access. Artinya teman-teman bisa membuka dan mendownload PDF-nya dengan mudah. It's ini ya yang bulat-bulat hijau ini open access. Ya, ada banyak hasil ya ternyata. Nah, kita lihat di atasnya. Di bagian atas ini ada short communication, research article, ya, review article, ya kan. Loh, apa aja ya ini kok namanya beda-beda. So what do I need? Nah, yang teman-teman perlukan untuk menulis makalah itu adalah yang berdasarkan riset. So yang teman-teman pilih nanti yang ini, research article, this one, right? Nah, sekarang kita lihat sebetulnya apa saja sih yang ada di dalam portal ini. So when you see something like review articles, research articles, ya. Ini penjelasannya di sini. Nanti teman-teman bisa mengecek di halaman service.elsevier.com. Gitu. Ini contoh ya. Nanti bisa dilihat untuk memilih, untuk memastikan paper mana yang bisa diambil. Oke. Kalau review itu substantial overview of original research, usually with a comprehensive reference list. Not a book review ya. Jadi ini review tentang research yang sudah berlalu, tentang topik yang kalian cari keywordnya. And then research articles. Nah, itu baru yang kalian cari, yaitu complete report on original research.
yang biasanya dipublish atau diterbitkan di portal-portal jurnal atau di website jurnal ya yang mengelola jurnal atau pengelola jurnal gitu. Ada lagi encyclopedia, book chapters, conference abstracts, book reviews, case reports, dan sebagainya. Nanti silakan dicermati sendiri ya. Kalau ada pertanyaan nanti jangan lupa ditanyakan. But what you have to look at is the research articles. Begitu ya. Now let's see. Tadi dari salah satu tadi saya sudah memilih. Let's see. Okay, let's see. This research article, the combined treatment of molnupiravir and favipiravir results in a potentiation of antiviral efficacy in a SARS-CoV-2 hamster infection model. Jadi percobaannya ini ya, wah. Ini terbit di eBiomedicine 24 September 2021. Oke, ini penulisnya ya. Nah, ini open access. Let's see. Nah, kita lihat. Right, untuk artikel aslinya bisa kita view. Oh, di sini. Nah, ternyata ada banyak ya contributor writer-nya, corresponding writer-nya yang nomor 1 seperti ini ya. Ternyata banyak penelitinya, sorry. Right, and these are the originnya atau asal institusinya. Bisa di-share, bisa di-cite, add to Mendeley. Nah, kita lihat. Nah, kalau dari modelnya Science Direct, itu teman-teman bisa melihat abstraknya itu ada bagian background, methods, findings. Ada lagi optional ya, interpretation dan funding. Kalau itu memang penelitian yang menggunakan dana grant atau hibah gitu ya, itu ada keterangan tentang funding. Nah, kita lihat untuk abstrak. Kalau secara umum itu abstrak ada berbagai macam ya jenisnya dan bentuknya. Ada yang hanya 1 paragraf tetapi sudah memuat semuanya. Ada yang 3 paragraf begitu tetapi terpisah ya dari bagian background, methods, dan findings. Jadi ada 3 bagian ya. Bagian utama seperti itu yang mencerminkan IMRAD. Introduction, method, results, and findings. Jadi kalau misalkan teman-teman ini jadi mencerminkan ya, sorry, I'm writing with a mouse. So it's okay. I stands for introduction, M method, R results, A and D discussions gitu ya. Results itu sama dengan findings atau temuannya. Itu discussion ya pembahasannya. IMRAD itu untuk research paper itu kan memenuhi IMRAD ya kan, harusnya seperti itu, ada introduction, methods, research, and discussion. Nah itu dipadatkan lagi di dalam abstract. You can see this background. Nah di background ini ada latar belakang background knowledge for this. Di sini tentang favipiravir and molnupiravir ya. Itu apa gitu kan. Dan di sini dilaporkan sebagai apa, efikasinya seperti apa di situ kan. Mengapa itu menarik kan. Nah, di bagian background ini ada alasan mengapa topik ini ya kan, favipiravir and molnupiravir itu menarik untuk diteliti. Itu ada di bagian background. Lalu methods itu metode penelitian atau urutan
pola pikir yang dikerjakan di dalam penelitian tersebut atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut. So you can see here, this is an eksperimen ya, eksperimen menggunakan model, jadi hamster, memakai hamster. Nah, bagaimana menggunakan control group and experimental group gitu dijelaskan di sini walaupun secara singkat gitu. And then alright, sorry. Okay, and you can see next findings. Nah, di dalam findings ini kita bisa melihat temuan atau hasil penelitian. Jadi ada hasil yang dijelaskan gitu ya. Dijelaskan di sini. Findings ada hasilnya. Infectious virus. Nah, kita kan poin-poinnya ditekankan ya, infectious virus, terus drugs results. Nah, ternyata ada mutation frequency itu of the remaining viral RNA recovered from the lungs of treated animals. Jadi secara singkat itu diceritakan tentang hasil penelitian dan juga pembahasannya. Hasil, karena tadi membahas tentang favipiravir sama molnupiravir, itu dua-duanya dites ya, diujikan pada kelompok eksperimen dan kontrol kan. Nah, itu hasilnya bagaimana dan berapa ya efektivitasnya, efikasinya berapa gitu. Dan interpretation. Nah, untuk some papers it tells about interpretation, itu untuk arahnya untuk penelitian yang berikutnya, the next clinical studies. Mungkin karena ini basic research ya, jadi penelitian dasarnya. Baru selanjutnya penelitian yang melanjutkan tentang favipiravir and molnupiravir dalam tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk funding itu tentang pendanaan ya, stated in the acknowledgement, itu kalau misalkan penelitian ini ada grant atau dananya. Nah, teman-teman, kalau di abstrak itu yang khas selain bagian seperti judul, title, abstract body, jadi bodinya tadi 1 atau 3 paragraf tadi, kita menemukan keywords. Keywords ini kata kunci yang bisa digunakan untuk merujuk pada paper tersebut dan apa yang menjadi bahasan utama di dalam artikel tersebut. Di sini adalah SARS-CoV-2, antivirals, molnupiravir, favipiravir, hamsters, dan coronavirus. Nah, kita lihat, nah seperti ini bentuknya kalau di dalam papernya ya, ternyata sangat jelas gitu. Tidak hanya bodinya saja, but you can see the parts ya, dari background, methods, findings, and interpretation and funding ya. Tapi yang utama dalam abstract itu kita melihat background, methods, and findings. Itulah yang paling penting ketika mengenali sebuah journal article. Yang itu dasarnya memang seperti itu. And then after you read them, setelah membaca abstraknya, oh iya, ini yang saya cari. Saya menelitinya tentang molnupiravir. Oh, berarti saya bisalah mengambil ini sebagai dasar atau sebagai background penelitian saya. Right? That's it for the explanation of what a research paper is, especially in the abstract. Now we go on to our discussion about differences between abstract in review and research article. Let's go to our discussion. Thank you, and let's go to our group. See you.